Salam, selamat jumpa. Saya menyapa seluruh umat paroki Santo Yosef Purwokerto Timur, berkah dalam untuk kita semua. Saya menyapa semua umat, Bapak, Ibu, orang tua, lansia, remaja, anak-anak, siapapun kita yang berdiam dalam lingkungan paroki Santo Yosef Purwokerto Timur. Semoga kita semua di masa pandemi COVID-19 ini masih dalam keadaan yang baik dan sehat, menjaga diri kita, mentaati protokol kesehatan, sehingga kita mampu membentengi diri kita dari paparan virus COVID-19. Hari ini secara khusus, saya dan juga Romo Valentinus Sumanto menyapa Anda sekalian. Kita mengawali masa Prapaskah ini dengan perayaan Rabu Abu. Kita menerima abu sebagai tanda simbol kita memasuki masa pertobatan. Simbol dan tanda kita memasuki retret agung 40 hari di masa puasa ini. Abu sudah ditaburkan di kepala kita masing-masing. Semoga ini membantu kita masuk ke dalam semangat tobat batin. Karena dengan tobat batin, dengan mengoyakkan hati kita, Allah melihat bahwa kita sungguh-sungguh masuk ke dalam pertobatan. Disitulah dia membuka tangannya, menerima kita seperti anak yang hilang, kembali kepadanya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, selain itu di masa Prapaskah ini kita memasuki masa aksi puasa pembangunan. Dan tema aksi puasa pembangunan nasional tahun 2021 adalah semakin beriman, semakin solider. Inilah tema yang diberikan kepada kita dalam masa pandemi ini, sebagai bentuk bahwa dalam keadaan situasi apapun, iman kita tidak luntur, tetapi kita semakin beriman di satu sisi, tetapi di sisi yang lain kita tetap membangun dalam diri kita semangat solider untuk berbagi iman kita, berbagi cinta kasih secara karitatif maupun secara rohani dan batiniah. Oleh karena itu, Uskupan Purwokerto, uskupan kita menukikkan tema semakin beriman, semakin solider dalam tema APP Keuskupan, yakni keutamaan Kristiani di masa pandemi. Oleh karena itu, dalam masa aksi puasa pembangunan, kita akan masuk ke dalam pendalaman iman APP, dan kita diberi 4 pokok, 4 tema yang kita renungkan di dalam keluarga kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu, orang muda, orang tua, anak-anak, masa pandemi ini telah melatih kita berpuasa tanpa kita sadari. Melatih diri kita untuk menahan emosi, menahan kesenangan-kesenangan pribadi, menahan hal-hal yang dapat membuat kita jauh dari Allah. Sebenarnya kita sudah dilatih dan kita akan mendalami kembali, semakin merucut masuk ke dalam hati kita bahwa masa puasa ini menjadi masa yang penting bagi kita di dalam keluarga, karena masa ini membantu kita berkumpul, berdoa, berbagi, bersharing di dalam keluarga kita masing-masing. Gereja kecil, keluarga kita ini yang menguatkan pokok iman gereja yang besar. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk mendalami 4 pokok ini di dalam keluarga kita masing-masing, dan juga kita berbagi di dalam keluarga kita berbagi juga kepada umat yang lain. Kita merenungkan 4 tema. Tema yang pertama adalah beriman di masa pandemi. Kita diminta untuk mengenal Allah dengan baik, tetapi juga mengenal diri kita, menyadari segala hal yang kita miliki, menyadari kehadiran Allah di dalam diri kita, dan itu diungkapkan, diwujudkan dalam tindakan nyata, baik dalam doa, dalam liturgi-liturgi gereja, maupun tindakan berbagi kasih. Kita belajar dari tokoh Abraham sebagai tokoh iman. Tokoh iman yang membantu kita sungguh-sungguh menaruh harapan, percaya kepada Allah. Inilah tema pertama yang akan kita renungkan, dan pokok tema kedua adalah pengharapan di masa pandemi. Pengharapan kita adalah pengharapan agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir.
Oleh karena itu, kita memiliki pengharapan yang sungguh. Pengharapan itu berarti kita menggantungkan dan percaya pada janji Allah. Kita percaya pada janji Allah. Artinya apa? Artinya semoga apa yang telah Allah mulai dalam diri kita dapat Ia selesaikan pula dengan caranya. Inilah pengharapan. Berbeda dengan sikap atau semangat optimisme. Semangat optimisme itu perhitungan manusia, bukan perhitungan Allah. Kita mengandalkan kemampuan manusiawi kita. Tetapi harapan lebih dari itu karena kita tahu Allah akan memenuhi janjinya. Ini yang akan kita renungkan pada pekan kedua. Dan pekan ketiga kita akan merenungkan tema cinta kasih. Artinya berbagi kasih. Berbagi kasih membantu kita untuk senantiasa menyadari bahwa ada banyak orang membutuhkan tangan kita terulur. Karena tangan Kristus sudah tersalib dan Dia membutuhkan tangan kita untuk berbagi kasih kepada sesama. Oleh karena itu, berbagi bukan sekedar berbagi material, tetapi juga berbagi hal-hal batiniah, berbagi hal-hal rohani yang ada dalam diri kita. Buah-buah rohani, sapaan-sapaan kita, sapaan dari kami pemimpin untuk umat terkasih, untuk orang tua, untuk lansia dalam pelayanan-pelayanan sakramen, tetapi juga sapaan menjadi tanda bukti bahwa orang merasa diperhatikan, orang merasa dikasihi, orang merasa dicintai. Itulah tema yang akan kita renungkan pada pekan ketiga. Dan pekan keempat kita akan merenungkan tema taat membawa keselamatan dengan protokol kesehatan. Ini kita mengadopsi masa pandemi kita ini dan memberikan tema ini agar kita umat beriman sungguh-sungguh menyadari bahwa dengan patuh, dengan taat pada protokol kesehatan, sama dengan kita patuh dan taat pada perintah Allah membawa kita kepada keselamatan, maka dengan patuh dan taat protokol kesehatan memberikan kesehatan badan dan jiwa kita. Oleh karena itu gereja juga mengajak kita untuk membentengi diri kita, membentengi diri orang lain, menjaga diri orang lain, memelihara kehidupan dengan gerakan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ini akan membantu kita untuk bisa setia pada Allah melalui tindakan-tindakan kecil. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah 4 pokok yang akan kita renungkan dalam masa Prapaskah ini. Semoga renungan kita di dalam keluarga, kesempatan yang berkualitas, berkumpul bersama keluarga, semakin menguatkan iman kita, semakin meneguhkan harapan kita, dan semakin membesarkan cinta kita, baik kepada sesama maupun kepada Allah. Selamat memasuki retret agung, selamat memasuki masa Prapaskah. Semoga masa ini menjadi masa penuh berkat dan segala hal, usaha, pekerjaan, harapan dan cita-cita kita menjadi nyata, dan kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini pun segera berakhir agar kita boleh kembali beraktivitas, kita boleh kembali berkreasi, kita boleh kembali melayani dengan setia, dan Tuhan memberkati kita sekalian. Salam untuk keluargamu. Tuhan memberkati kita semua berkah dalam